Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Dan jangan lupa kita harus selalu bersyukur atas nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Topik pembahasan kita kali ini yaitu mengetahui keperwiraan Nabi Muhammad melalui Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Nah, sebelumnya silahkan anak-anak siapkan buku SKI-nya dan alat tulisnya. Kemudian nanti pada saat pembelajaran garis bawahi poin-poin yang penting dalam pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita memulai pembahasan materi kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, langsung saja. Sebelumnya, apa sih keperwiraan itu? Nah, jadi anak-anak, keperwiraan adalah keberanian atau kepahlawanan. Jadi, sikap perwira itu sangat dibutuhkan untuk mempertahankan suatu negara dari serangan musuh. Nah, berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dapat membina masyarakat Madinah. Jadi, keperwiraan Nabi Muhammad itu dapat mengandung arti adanya sifat-sifat keperwiraan dan kepahlawanan yang ada pada diri Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Nah, seperti itu. Nah, kita langsung saja. Yang pertama itu ada keperwiraan Nabi Muhammad melalui Perang Badar. Nah, anak-anak, apa sih Perang Badar itu? Nah, jadi Perang Badar adalah perang yang pertama kali terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Nah, Perang Badar ini juga bisa disebut dengan Perang Badar Al-Kubro, yang artinya perang besar yang terjadi di desa itu. Nah, Perang Badar sendiri itu terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Nah, anak-anak, dalam Perang Badar, kaum muslimin memiliki strategi atau menggunakan strategi dengan menjadikan sumber air Badar sebagai pertahanan kaum muslimin, seperti itu. Dan jumlah pasukannya sendiri itu untuk kaum muslimin itu jumlahnya sekitar 314 orang yang dipimpin oleh Rasulullah. Sedangkan kaum kafir Quraisy jumlah pasukannya itu sekitar 1000 orang yang dipimpin oleh Abu Jahal. Nah, pada perang ini, walaupun jumlah kaum muslimin lebih sedikit daripada kaum kafir Quraisy, tetapi Allah membantu perang ini sehingga Perang Badar ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Seperti itu. Nah, anak-anak, selanjutnya yang kedua itu ada keperwiraan Nabi Muhammad melalui Perang Uhud. Nah, anak-anak, tahu tidak sih Perang Uhud itu terjadi kapan dan Perang Uhud itu apa? Nah, Perang Uhud itu adalah pertempuran antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah dengan kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Perang ini sendiri itu terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ke-3 Hijriyah atau bertepatan pada bulan Januari tahun 625 Masehi. Perang ini itu terjadi di Gunung Uhud. Penyebabnya apa sih? Ada yang jadi penyebabnya Perang Uhud ini adalah karena
kaum kafir Quraisy ingin membalas kekalahan di perang Badar sebelumnya. Jadi seperti itu. Untuk jumlah pasukannya sendiri, kaum muslimin itu jumlah pasukannya sekitar 1.000 orang. Namun ketika tiba di Asyaur itu 300 orang itu kembali ke Madinah karena hasutan dari seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay. Sedangkan di kubu kaum kafir Quraisy itu jumlah pasukannya sekitar 3.000 orang yang dipimpin oleh panglima hebat bernama Khalid bin Walid. Nah anak-anak, kemudian apa sih yang terjadi pada perang ini? Siapa yang memenangkan perang Uhud ini? Nah mari kita bahas lagi. Dalam perang Uhud ini bukan kaum muslimin yang memenangkan, melainkan kaum kafir Quraisy. Mengapa bisa demikian? Mengapa bisa terjadi? Nah, pada awal mulanya sebenarnya Rasulullah SAW itu sudah memiliki strategi, yaitu dengan menempatkan pasukan pemanah di atas bukit, dan beliau berpesan untuk tidak turun apapun yang terjadi. Tetapi ketika perang terjadi dan yang di bawah itu memenangkannya, yang pasukan pemanah di atas itu turun untuk mengambil harta kaum kafir Quraisy yang berserakan di bawah. Nah, kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid untuk mengambil alih posisi di atas untuk menyerang kaum muslimin. Akibat dari kekalahan perang ini, sahabat Rasulullah yang bernama Mus'ab bin Umar dan paman Rasulullah Hamzah gugur dalam perang ini. Jadi di antara sebab kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang ini adalah yang pertama, tentara panah atau pasukan panah yang berjumlah 50 orang itu tidak mengikuti pesan Rasulullah. Yang kedua, karena adanya kaum munafik yang mundur tidak mau berperang. Itu. Nah, pembahasan yang terakhir adalah keperwiraan Nabi Muhammad dalam perang Khandaq. Ada yang tahu perang Khandaq itu terjadi kapan? Nah, perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Terjadi di perbatasan kota Madinah. Mengapa disebut perang Khandaq? Nah, Khandaq sendiri itu artinya parit. Disebut perang Khandaq karena dalam perang ini kaum muslimin itu menggunakan parit untuk menghadang musuh. Nah, perang Khandaq juga disebut dengan perang Ahzab karena kaum kafir Quraisy menyertakan golongan dan suku seperti itu. Dalam perang ini jumlah pasukan kaum muslimin itu sekitar 3.000 orang dan pasukan kaum kafir Quraisy itu berjumlah 10.000 orang. Nah, anak-anak, dalam perang Khandaq ini karena ada taktik membuat parit sehingga membuat kaum kafir Quraisy itu merasa kesulitan untuk menuju ke kaum muslimin. Nah, dalam situasi seperti ini Allah menurunkan badai dengan hujan deras dan udara yang sangat dingin. Nah, pertahanan kaum kafir Quraisy mulai porak-poranda. Mereka berlarian meninggalkan kota Madinah. Akhirnya, kaum muslimin memperoleh kemenangan tanpa berhadapan langsung dengan kaum kafir Quraisy atau berhadapan langsung dengan musuh. Seperti itu. Nah, anak-anak, dari ketiga perang itu dapat kita lihat keperwiraan Nabi Muhammad, yaitu yang pertama ahli siasat perang. Rasulullah sendiri itu sangat cerdas dalam mengatur strategi-strategi. Yang kedua itu beliau memiliki jiwa pemberani karena beliau langsung memimpin atau langsung maju dalam peperangan ini. Dan yang terakhir itu melindungi umat
Nah, anak-anak, demikianlah pembahasan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Dan kalian juga bisa membaca kembali pada buku SKI kalian yang telah kalian garis bawahi, sehingga nanti jika ada soal-soal tentang keperwiraan Nabi Muhammad, kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Oke, sekian anak-anak, selamat belajar dari rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.